Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan M. Zul Asmi, Ardia Rosa, Masdarini, Amadinar Alfiah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang strategi pembelajaran untuk anak tunagrahita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masdarini, NPM saya 18144500018. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran, yaitu direct instruction. Model pembelajaran direct instruction ini adalah suatu model yang menggunakan pendekatan selangkah demi selangkah yang terstruktur dengan cermat dalam memberikan instruksi yang konkret. Model pembelajaran direct instruction ini sering juga disebut dengan model pembelajaran langsung. Nah, yang model ini berpusat pada guru. Pada model ini, siswa itu dituntut untuk mempelajari suatu konsep dasar dan memperoleh informasi yang diajarkan oleh gurunya selangkah demi selangkah. Selain itu, model pembelajaran ini juga memberi kesempatan kepada siswanya untuk belajar, mengamati secara selektif, mengingat dan menirukan apa yang dimodelkan oleh guru. Contohnya seperti di dalam suatu kelas, seorang guru ingin memberikan materi tentang penghitungan. Nah, pertama-tama guru harus memberitahu dulu tujuan dari mempelajari tentang penghitungan tersebut. Kemudian guru memberikan konsep dasar dalam mempelajari penghitungan tersebut, seperti pengertian dari penghitungan tersebut, terus bagian-bagiannya apa saja, seperti itu. Kemudian setelah guru memberitahu tentang tujuan, tentang konsep dasar tentang penghitungan tersebut, kemudian guru itu harus memastikan bahwa siswanya itu benar-benar paham tentang materi yang diajarkan. Seperti mungkin guru akan memberi pertanyaan kepada siswanya yang membuat siswanya mungkin akan menjawab pertanyaan dari guru tersebut. Setelah itu mungkin guru akan memberikan tugas kepada siswa. Saya akan menjelaskan strategi pembelajaran bagi anak tunagrahita yang kedua, yaitu cooperative learning. Cooperative learning ini strateginya siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu siswa lain dalam memahami materi pembelajaran. 5 hal yang ditekankan pada strategi ini, strategi cooperative learning ini. 1, siswa saling ketergantungan yang positif. Jadi siswa saling membantu dalam mengerjakan
materi. 2. Interaksi berhadapan. Jadi antara siswa tunagrahita saling berhadapan satu sama lain. 3. Tanggung jawab individu. Jadi walaupun dikerjakan dalam kelompok-kelompok kecil, setiap siswa harus bertanggung jawab pada materi. 4. Keterampilan sosial. Jadi fungsi dari cooperative learning ini untuk menciptakan keterampilan sosial antara siswa satu dan yang lainnya. Nomor 5. Terjadinya proses dalam kelompok. Terjadinya proses dalam kelompok ini, siswa satu dan yang lainnya saling membantu dalam mengerjakan tugas. Contoh pembelajaran cooperative learning ini, guru membagi siswa tunagrahita menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok berjumlahkan 3 orang. Lalu guru memberi materi tentang mengenal angka dan mengurutkannya. Guru membuat 2 pohon angka, lalu setiap kelompok diminta untuk mengurutkannya dari 1 sampai 10. Perkenalkan, nama saya M. Asmi, NPM 18144500011. Di sini saya akan menjelaskan bertutorial bagi anak tunagrahita, di mana metode tersebut anak dipasangkan dengan anak lainnya, yaitu anak yang memahami proses pembelajaran, yaitu sudah mengerti. Nah, dengan adanya guru memasangkan anak tersebut dengan anak yang tunagrahita yang tidak memahami sedikit pun proses pembelajaran, di sini anak sangatlah berperan penting dalam hal pembelajarannya, dikarenakan dengan ada tutor sebaya, anak juga bisa termotivasi dengan adanya teman yang mengajarinya. Nah, yaitu teman yang bisa memahami, membaca, menulis ataupun menghitung. Nah, dengan adanya teman tersebut, anak tersebut bisa belajar dengan mandiri dan juga meningkatkan kemampuan anak dalam hal bertanggung jawab dalam hal belajarnya, seperti itu. Dan juga dengan adanya tutorial sebaya, anak-anak juga bisa memiliki pengetahuan yang lebih tinggi lagi daripada sebelumnya. Nah, di sini juga guru tak hanya saja dia memantau pembelajaran tersebut. Dengan adanya guru juga, guru harus bisa memberi motivasi kepada anak tersebut supaya dia bisa semangat dalam hal belajarnya. Nah, di sini tutorial sebaya ini juga bisa membantu anak dalam pembelajaran. Nah, kenapa kita bilang seperti itu? Kita contohkan seperti ini. Anak dia tidak memahami sedikit pun dalam proses pelajaran. Nah, dengan adanya temannya yang sudah memahaminya, lalu kan temannya itu dalam hal dia seperti dia bermain ataupun dalam hal mengajak teman yang belum bisa ini mengajak bermain dalam hal pembelajaran tersebut, sehingga dia mengajarkan sedikit demi sedikit supaya anak itu memahaminya. Seperti itulah. Kalau misalnya dalam hal dia proses dia belajar dengan seorang guru kan agak kaku seperti itu, dan juga dia nggak mau merespon guru di depan, karena kan kebanyakan anak tunagrahita tersebut dia ya udah kalau misalnya ada guru yang jelaskan di depan ya dia nggak mau tahu gitu. Nah, tapi dengan adanya teman, dia kan tunagrahita kan memikirkan gini, kalau misalnya ada teman sebayanya yang bisa daripada dia gitu, malah dia senang karena dia ada yang ngajarin dia seolah-olah ini angka 2 macam bebek gitu. Nah, dengan adanya teman itu kan anak ini kan bisa memahami lebih cepat gitu, meningkatkan kemampuan dia yang dulunya tidak bisa menjadi bisa, seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.